ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Markus 8 ayat 29 sampai 38. Markus 8 ayat 29 sampai 38. Bagi yang sudah menemukannya, saya ulang untuk bagi berdiri. Markus 8 ayat 29 sampai 38. Kita membaca pertanggapan ya Bapak Ibu. Saya membaca ayat 29, Bapak Ibu 30, ayat 38 kita bersama-sama. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita bersama. Sebab barang siapa mau karena aku dan karena perkataan aku dengan angkatannya dia setia dan berdosa ini, anak manusia akan tahu karena orang itu apabila dia datang dalam kemuliaan mereka, diiringi malaikat-malaikat kudus. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, tantangan besar bagi seorang pengkhotbah kalau ketika berdiri lalu melihat sudah ada ini, sudah dilihat dari atas. Tahu Bapak Ibu yang menguap. Ya, tapi saya percaya ya, kita semua mau antusias mendapat berkat firman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita merenungkan tentang kedirian kita yang menyangkut tentang diri kita, yang berhubungan dengan iman kita yang kita percaya? Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari usia saya, saat ini saya sudah kepala 4, persisnya 43 tahun. Mungkin kalau dilihat dari usia yang 30 tahunan, mengatakan saya ini masih tua, sudah tua ya. Tetapi kalau 50 tahun bilang saya ini masih, tergantung dari mana cara kita memandangnya. Kalau yang 50 tahunan kan masih muda, pendeta. Tapi kalau 30 tahunan mengatakan oh iya Bu pendeta dan tua gitu. Jadi tergantung dari mana kita melihat, sudut pandangnya dari mana, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang mau saya katakan adalah 43 tahun, berarti 43 tahun saya sudah kenal Yesus. 43 tahun saya sudah menjadi Kristen. Nah, Bapak Ibu, walaupun sudah 43 tahun, notabene saya seorang pendeta, kadang-kala juga Bapak Ibu perlu bagi saya untuk merenung di hadapan Tuhan sudah seperti apa pengenalan saya akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita perlu merenung bagaimana kondisi iman kita, seberapa lama kita dalam mengikut Yesus. Tema kita pada siang hari ini adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau katanya ikut berarti masuk. Ikut berarti terlibat. Ikut berarti ambil bagian. Ikut berarti ada di dalamnya. Begitu ya. Kalau kemarin dalam sel group kita ada pelajaran, kalau tidak salah pelajaran ke-12, tinggal di dalam Dia. Anak-anak sekolah minggu pernah bernyanyi seperti ini. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kalau Yohanes 15, saya nggak mungkin bagi Pak Amang
masih miring ya. hafal firman Tuhan. Kalau Yohanes 15 ayat 5 ini sangat bagus sekali ayatnya Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah iman. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengkoreksi diri kita. Bahkan saya juga mengkoreksi diri saya. Sejauh apa, bagaimana level saya dalam mengikuti Yesus. Itulah yang akan kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita dapat mengikuti Yesus? Yang pertama sekali Bapak Ibu, kita lihat ayat 29. Ayat 29 di situ dikatakan, maka Yesus bertanya kepada mereka. Mereka ini adalah murid-muridnya. Menurutmu, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu salah satu muridnya mengatakan, engkau adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lebih lagi membaca ke bawah, itu sebenarnya Yesus mau tahu bagaimana pemahaman murid-murid tentang dirinya. Mereka sudah bergaul selama 3 tahun. Yesus sudah belajar, memberikan mereka pelajaran, mengenal Yesus secara lebih dekat, makan bersama. Lalu pada waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapa aku ini? Ada yang menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang menjawab, engkau adalah Elia. Bapak Ibu, salah atau benar, benar atau salah? Yesus apakah Yohanes Pembaptis? Tentu tidak. Ada jawabannya Bapak Ibu kalau kita baca sebelumnya. Lalu ada yang menjawab, engkau adalah Elia. Eranya sudah berbeda Bapak Ibu. Elia hidup di perjanjian lama. Tetapi murid-murid ada di salah satu mereka menjawab bahwa Yesus itu adalah Elia. Artinya Bapak Ibu, mereka belum mengenal secara dekat siapa yang bergaul dengan mereka selama hampir 3 tahun. Celaka Bapak Ibu. Tidak kenal. Bapak Ibu coba lihat kiri kanan. Saya kenal suami saya. Tapi sekarang semakin kenal. Kalau dia sudah mulai memberikan ini, aku udah tahu dia mau apa. Gitu kalau kenal. Ya kan? Hidup bersama berarti sebenarnya kita lebih kenal dia, bukan? Nah, tetapi Bapak Ibu, 3 tahun Yesus melihat hanya Petrus yang menjawab dengan benar. Ayat 29 Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu, Petrus menjawab itu dengan pernyataan yang benar. Ada 4 kitab Injil, semua mencatat ini. Di Matius, Yesus mengatakan, Yesus sangat tersentuh dengan jawaban Petrus itu karena benar. Lalu Yesus mengatakan, kau akan mendirikan umatku. Makanya Petra itu batu. Di atas batu ini kau akan mendirikan jemaatku. Petrus termasuk bapak gereja yang mendirikan banyak gereja. Nah, saudara yang terkasih, yang pertama sekali dalam mengikut Yesus, syarat pertama, proses pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus, percaya kepada Dia. Simon Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, itu adalah pengakuan. Berarti dia dengan sendirinya sudah percaya kepada Yesus bahwa engkau adalah Mesias. Mengikut Yesus pertama sekali adalah percaya kepada Dia. Bapak Ibu, pernah kami di sini didatangi 2 sales ramah dan cantik yang menawarkan produk. Awalnya kami nggak mau terima apa, tapi udah nggak enak ya, udah jauh dan cobalah gitu ya, satu produk masuk, lalu dengan baik ramah sopan yang kasih tahu manfaat produknya apa, kandungan produknya bagaimana, cara makainya bagaimana, tujuannya apa, manfaatnya. Yang awalnya kami tidak percaya, kami hanya supaya senang jalan kita lihat dulu. Bapak Ibu, akhirnya kami yakin percaya, akhirnya beli itu produk. Walaupun setelah kami memakai nggak akan terlalu kelihatan juga manfaatnya. Nah, artinya Bapak Ibu percaya, berarti kita ikut toh, mau kan? Akhirnya mengeluarkan uang untuk membeli produk itu. Mengikut Yesus artinya percaya. Proses pertama mengikut Yesus adalah percaya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya dengan Yesus, Bapak Ibu nggak di sini bukan? Kita nggak akan ketemu di sini bukan? Ya. Mengikut Yesus, proses pertama sekali yang akan dilakukan adalah percaya kepada Yesus. Yang kedua
minggu lalu saya katakan, Yakobus 2 ayat 19, iblis saja percaya, mereka gemetar. Kita buka ya ayatnya ya, bukan karangan saya. Kita buka Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Kita baca sama-sama dua-dua ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan itu dan mereka gemetar. Jadi Bapak Ibu, dalam mengikut Yesus, kalau hanya sekedar percaya, hanya di level percaya, setan-setan pun percaya Yesus anak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan mereka gemetar. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita memutuskan mengikut Yesus, yang kedua Tuhan mau melihat apakah kita mau menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang membedakan kita dengan setan. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Petrus ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan, Petrus tarik itu gurunya ke samping, lalu dipengaruhi. Guru, kalau mau tahu nanti di situ mau menderita, ngapain kau ke sana? Kira-kira seperti itu ayatnya. Petrus mau ngapain? Petrus mau mempengaruhi, jangan ikuti. Tetapi Yesus mengatakan bukan yang dipikirkan Allah, yang dipikirkan oleh manusia. Artinya Bapak Ibu, Yesus juga mengalami yang namanya jalan salib. Dia tidak mencari zona nyaman. Dia memang mau mengikut apa yang kehendak oleh Bapa. Dia ikuti jalan hidupnya yang sudah ditetapkan kepadanya. Nah Bapak Ibu, inilah proses yang kedua yang sangat berat yang membedakan dengan setan. Bapak Ibu, apakah kita mau menyangkal diri dan memikul salib? Itulah yang membedakan kita. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi mau menyangkal diri dan memikul salib. Nah Bapak Ibu, saya memberi makna dalam pemahaman menyangkal diri dan memikul salib ini. Bahkan untuk diri saya selama 40 tahun lebih ini mengikut Yesus, ada 3 makna yang bisa saya bagikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Menyangkal diri dan memikul salib itu ini berarti adalah tahapan yang lebih hakiki lagi, level yang lebih dalam lagi dalam kita mengikut Yesus, tingkat yang lebih tinggi lagi. Artinya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kalau sudah di level ini, menyangkal diri dan memikul salib, bukan latah rohani. Orang pergi Natal, kita pergi Natal. Orang pergi ibadah, kita pergi ibadah. Bukan latah rohani Bapak Ibu. Nah, menyangkal diri dan memikul salib ini berarti Allah mau melihat apakah ketika Tuhan masih mengizinkan saya dan Bapak Ibu untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, apakah iman kita terus bertumbuh? Apakah kita mengalami perubahan hidup? Apakah kita mengalami transformasi ketika kita sudah mengatakan bahwa kita sudah mengikut Tuhan, bahwa kita sudah percaya kepada Yesus? Adakah perubahan di dalam hidup kita? Atau hanya sama saja orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen? Itu persoalannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mengikut Yesus berarti Yesus menginginkan semua pengikutnya. Yesus mengatakan di ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini berat Bapak Ibu, berat ya. Amin. Berat ya. Orang buat bagaimana untuk cepat kaya, kita ikut-ikutan ya. Jadi menyangkal diri dan memikul salib ini artinya adalah hidup kita tidak sama seperti dunia, tidak seperti nilai-nilai yang dianut oleh dunia. Tetapi hidup kita, kalau kita katakan mengikut Tuhan, hiduplah mengikut nilai-nilai seperti yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, anak kami Jovita sekarang sudah di Jogja, karena memang masih 2 bulan, masih penyesuaian. Lalu kami selalu mengatakan, kemarin saya bilang, Kak Jo, hitung semua kebutuhanmu tiap bulan, biar Mama kirim kebutuhan, hitung betul-betul kebutuhanmu. Nah lalu dia hitung sekian. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kami bertelepon dan bilang, Mak,
orang tuamu. Menahan diri, tahan dirimu. Yang penting kau tidak kekurangan. Yang penting kebutuhan kuliahmu bisa. Nah saudara, seperti Yesus juga, ketika kita mengikut Yesus, kita harus mengikuti aturan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika kita mengikuti aturan yang dikatakan oleh Yesus, Bapak Ibu lihat pada ujungnya nanti. Nah saudara yang terkasih, memikul salib menyangkal diri artinya tidak hidup sama dengan dunia. Artinya ketika orang lain menggosipi kita, kita jangan balas dengan gosipi juga. Ketika orang lain bagaimana supaya kita jatuh, kita pun berpikir bagaimana supaya dia jatuh. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu caranya. Saudara, kami pernah melayani waktu di Bekasi, ada jemaat keluarga muda, anak masih 2. Lalu dia minta didoakan, kita sama-sama majelis berdoa. Dia mau mulai usaha. Istrinya memang bekerja di perusahaan ya, di pabrik. Dia mau buka usaha waktu itu soft drink ya, soft drink lah yang biasa itu pakai mobil. Nah Bapak Ibu, puji Tuhan berkembang usahanya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jarang ke gereja, tidak pernah ikut sergum. Kemana orangnya? Ketika kita tanya, gak ada waktu, lagi sibuk pendeta, lagi sibuk Pak Pendeta. Saudara sudah diberkati, buka cabang sana sini, tetapi akhirnya lupa Tuhan. Apakah itu mengikut Tuhan? Bapak Ibu, ada lagi. Ini kita tidak jauh-jauh. Kita berpikir bagaimana mengikut Tuhan itu yang sesungguhnya. Jemaat belum punya rumah, sebagai hamba Tuhan juga mari kita memberikan support Tuhan, berdoa untuk dia. Mereka ingin punya rumah baru, punya DP, oke, puji Tuhan. Ternyata puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan rumah, masih nampak ke gereja. Setelah dikasih rumah, jarang ke gereja. Ketika ditanya, rumah saya jauh pendeta. Waduh, sudah dikasih rumah, maka justru lebih jauh dari Tuhan. Tidak mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, hidup menyangkal diri dan memikul salib itu artinya hidup seperti apa yang Tuhan mau untuk kita jalani. Apalagi ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menyangkal diri, memikul salib, ini berat, tidak gampang. Makanya Petrus menarik Yesus. Bahkan di situ dikatakan Petrus menegur, mau mempengaruhi Yesus. Tidak usahlah kau jalani salib itu Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, aku harus menjalaninya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca ayat 33. 33 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia mengatakan Petrus katanya, kenyanglah iblis, sebab kau bukan memikirkan apa yang memikirkan Allah, melainkan apa yang memikirkan manusia. Nah, ini berat Bapak Ibu ya, menyangkal diri dan memikul salib. Ya, kalau kami di area kami katanya ada istilah kalau kita bisa menjilat cepat naiknya, cepat karirnya. Apakah di dalam kekristenan perlu seperti itu? Tunjukkan prestasi. Ya mungkin ya itu idealnya Bu Pendeta. Itu idealnya Bu Pendeta. Tetapi ukuran dunia, orang yang pandai menjilat itu yang cepat naik karirnya. Tetapi lawannya adalah tunjukkan prestasi. Tunjukkan prestasi dan harap integritas lainnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menyangkal diri dan memikul salib sama-sama benar, itu tidak gampang. Tetapi itu yang diinginkan Tuhan, dan itulah yang membedakan kita dari yang namanya hanya sekedar percaya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, di atas semua yang kita alami dalam mengikut Tuhan, di ujungnya Bapak Ibu, ketika kita bisa menahan rasa
seandainya saya bukan ini gitu ya, seandainya saya bukan labelnya K, gampang berusaha cepat. Seandainya saya tidak label K, saya cepat dapat pekerjaan. Itu salib Bapak, itu salib orang muda. Ada orang muda yang akhirnya dia tidak tahan mengikut Yesus karena dia lebih tergoda kepada wanita lain yang tidak seiman dengan dia. Banyak terjadi. Ada orang muda yang tidak kuat menderita dengan pekerjaan yang masih kecil, tapi ketika ditawari asal tidak mengikut Yesus, gampang dia untuk meninggalkannya. Tidak mau mengikut salib, tidak menyangkal diri, yang penting aku hidup enak di dunia ini. Tapi akhirnya Bapak Ibu, ketika akhirnya setelah semua berakhir, ujungnya menemui kebinasaan. Bapak Ibu, Yesus berkata, di dalam Dialah ada kehidupan kekal. Nah Bapak Ibu, ketika kita berjalan mengikut Yesus, bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi mampu di dalam Tuhan memikul salib dan menyangkal diri, pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita. Mari sama-sama kita buka Roma 8 ayat 17. Kita buka Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Mari kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. Roma 8 ayat 17 kita baca bersama-sama. Dan jika kita ada maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang yang menerima janji-janji Allah dalam hal ini bersama-sama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi sejarah penderitaan dan kemuliaan, sejarah Bapak Ibu, saya pernah baca satu statement, bunyinya seperti ini: no pain no gain. Tidak ada kemenangan tanpa rasa sakit. No pain no gain. Tidak ada kemenangan, keberhasilan, glory tanpa ada rasa sakit. Nah Bapak Ibu, ini dalam ini artinya Bapak Ibu. Ini muncul, istilah ini muncul di tahun 1980 dan mungkin sampai sekarang. Ada iklan-iklannya ada juga mungkin ya, loket-loket ya. Nah Bapak Ibu, seorang miliarder dunia yang bernama Elon Musk, 3 hari yang lalu saya baca profilnya. Dia mengatakan dia sebenarnya tidak punya apa-apa. Dia memang secara dunia oke punya tuh orang miliarder tercatat. Ya tercatat dia orang termasuk 5 besar terkaya di dunia secara dunia, bukan rohani Bapak. Tetapi ketika dia ditanya kenapa dia bisa mencapai itu, dia harus menahan banyak rasa sakit untuk mencapai yang namanya kesuksesan. Rasa sakit itu apa? Bisa ditolak, bisa dicemooh, bisa rasa sakit, kegagalan, ya mungkin bisa ya dianggap sepele, itu rasa sakit. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin itu juga yang kita terapkan kepada anak-anak. Makanya kami pun ketika anak-anak kami merasakan rasa sakit, dia jatuh, dia merasa gagal, itu bagus untuk dia. Penting bagi kita merasakan rasa sakit. Penting bagi kita untuk merasakan kadang-kala rasa gagal. Nah Bapak Ibu, ketika kita terus bertahan, ketika terus kita berjuang, firman Tuhan katakan menyangkal diri, memikul salib. Kadang-kala juga kita bisa tidak mampu menyangkal diri dan memikul salib, artinya jatuh ke dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan jika engkau sampai pada kesudahan, maka kemuliaan akan dinyatakan untukmu. Bapak Ibu, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, mengikut Yesus bukan hanya sekedar percaya, tetapi mengikut Yesus lebih daripada sekedar percaya, tetapi menyangkal diri dan memikul salib hingga akhirnya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apapun yang menjadi salib kita, apapun yang menjadi pergumulan kita jalani bukan dengan cara dunia, tetapi seperti apa yang kita mau. Mari kita bersatu.